Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, saatnya panen lur. Untuk petani yang sudah tanam minimal mulai tahun 2019, kali ini sudah bisa dikatakan panen porang. Dan juga petani-petani tradisional, petani lama yang sudah mengembangkan porang puluhan tahun, ini bulan 6 adalah saatnya untuk masa terbaik untuk panen, karena rendemen sudah mulai turun lur. Rendemen sudah mulai turun, dan kalau untuk bibit umbi saatnya digali bulan 6-7 untuk persiapan nanti musim depan. Jadi persiapan umbi untuk musim depan otomatis digalinya mulai sekarang sudah oke. Karena kalau sekarang ini sudah kadar air sudah rendah dan jamur-jamur sudah hilang, karena proses munculnya jamur adalah lembab peralihan ketika dari musim kemarau ke musim penghujan itu muncul jamur, dan ketika musim hujan akan selesai menjelang musim kemarau itu juga sama, karena kelembapannya mungkin hampir sama lah, walaupun kita nggak sampai mengukur kelembapan berapa, tetapi munculnya jamur secara tradisional seperti itu. Dan ketika panen untuk petani tradisional, karena besar kecil jadi satu, ya dipilah-pilih seperti ini, dikategorikan mana yang masih bisa dibuat bibit dan mana yang nanti akan dijual umbi produksi. Karena yang ukuran 1 kilo ke atas otomatis masuk umbi produksi, yang 1 kilo ke bawah masuknya adalah umbi calon bibit. Bahkan sekarang berkembang tanam pakai bibit 1 kilo isi 1 kilo isi 2, ada yang sekilo isi 3 berarti 3 on, ada yang sekilo isi 5 berarti 5 onan. Dan harga bervariasi, mulai dari harga bibit umbi mulai dari 15.000 sampai 40-an ribu, sesuai dengan jumlah, semakin kecil semakin mahal seperti itu. Hampir sama dengan katak gitu. Jadi untuk yang bisa dijadikan umbi bibit itu memang dipilih lur, bebas jamur, bebas luka, bebas kering, dan bebas busuk, dan tidak ada penyakit bawaan, dan tidak benyu, karena dalam pengangkutan kadang ada yang genjur-genjur gitu, benyu itu nggak masuk. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, semangat mawon. Untuk informasi harga masih di harga kurang bersahabat, karena harga di tingkat bawah 6.500, 6.700, 6.800, dan ada juga yang 7.000. Kebetulan di daerah kami 7.000, dan di tingkat perusahaan 73, 74 lor. Dan kali ini panasnya juga sudah oke. Di daerah-daerah tertentu panasnya sudah lumayan, sudah bisa melakukan chip kering matahari. Dan juga tanpa disadari saat ini termasuk koleksi saya ini, katak sudah ada yang tunas lor. Pertanyaannya, kalau katak sudah tunas mau diapain Pak Bob? Padahal hari ini kan belum saatnya tanam di ladang. Dan biasanya tunas ada juga yang berjamur seperti ini. Jadi ini sebenarnya dalamnya busuk, karena kelembapan akhirnya dia berjamur putih seperti ini. Itu kalau dibiarkan nanti akan kering dan tidak tumbuh. Jadi awalnya sedikit seperti ini.
Jamur itu awalnya cuma sedikit, lama-lama juga akan meluas, dan lama-lama nanti juga semuanya akan berjamur. Jadi tolong yang sudah punya simpanan calon bibit katak dikontrol lur, dilihat sudah mulai ada jamurnya atau belum, sudah tumbuh atau belum. Dan kalau sudah tunas seperti ini, cara tanamnya memang tunasnya taruh di atas. Kalau belum tunas seperti ini, gaya bebas, mau ditaruh model apa bisa. Kalau sudah tunas, otomatis calon mata tunasnya itu di bagian atas. Walaupun tunas itu sebenarnya ada di samping, ada di bawah, tetapi disesuaikan seperti itu. Kembali ke bibit yang sudah mulai muncul seperti ini, di bulan 6 sudah mulai muncul. Itu alternatifnya adalah di polybag dulu lur. Loh, nanti akan seperti apa? Istilahnya kan sekarang berkembang, tanam porang tidak mengenal musim. Itu juga bisa dikembangkan. Tetapi untuk kos biayanya itu lebih bengkak, dan untuk perawatannya terutama kan perawatan itu karena dia tidak mengandalkan curah hujan, jadi otomatis mengandalkan siram. Dan bulan 6 ini sudah mulai merah-merah si bunga spora. Bunga spora kalau sudah merah lepas sendiri seperti ini sudah bisa diklonyom atau dipelocoti. Tapi khusus yang merah, yang hijau belum. Jadi yang hijau biarkan aja, nanti akan merah sendiri. Jadi untuk kualitas itu memang yang di pucuk atas itu yang bagus. Jadi untuk bunga pun juga ada kualitasnya. Tidak semua bunga dibikin bibit bagus, itu tidak. Minimal ya bunga yang tua, syukur-syukur merah itu masih di umbinya masih di tanah seperti itu. Dan bulan-bulan begini bisa juga mempersiapkan polybagnya lur, karena untuk pertolongan umbi yang sudah mulai tunas. Jadi biar nanti kalau nggak ditanam malah dia kering, malah rugi gitu. Walaupun tidak semuanya lah sudah tunas, itu belum, tidak semuanya. Tetapi untuk hiburan dan olahraga bisa dikembangkan, tetapi harus pakai naungan lur. Kalau musim-musim begini pakai naungan. Dan ini karena polybag kecil, polybag yang kita pakai kecil karena ini untuk komersil. Jadi bibit polybag untuk dijual, maka bibitnya pun sangat kecil. Dan akhirnya karena kurang media tanah, itu juga umbinya tidak akan besar. Kalau di konten saya yang sebelumnya kita sampaikan umbinya ada yang sampai 8 on kalau polybagnya besar. Kalau pakai polybag 30-an 40-an itu bisa mencapai 8 on 7 on gitu. Kalau ini karena polybagnya kecil, polybag 15-an dan 12-an 15-10 ini, maka juga menghasilkan umbi kecil pula, karena tanahnya juga cuma sekepal lah. Untuk tanahnya saja cuma sekepal, maka juga akan menghasilkan sangat sedikit. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap giat, tetap semangat, walaupun harga bisa dikatakan kurang bersahabat, tetapi untuk ukuran 7.000 per kilo itu bukan kita membandingkan, tetapi kalau sama jagung, sama ketela, dan sama gabah sudah lumayan lah lur. Makanya mari kita syukuri dengan walaupun harga tidak sesuai dengan estimasi harapan jenengan yang waktu itu mungkin hitungannya 10.000 gampang gitu, ternyata cuma 7.000. Itu kalau kita syukuri insya Allah berkah. Dan rasa syukur itu termasuk bagian dari keimanan kita lor. Juga untuk
menambah pintu rezeki kita agar terbuka, dan ke depan kita untuk pembelajaran kita nek hitung-hitung ojo kalkulator tok, nek hitung-hitung ojo dur-dur. Jadi kalau ngitungnya terlalu tinggi, kena harga agak jatuh sedikit sudah menjarem. Padahal di dunia pertanian harga naik turun sudah biasa. Kalau petani kawakan sudah nggak gumun lah, sudah biasa. Tetapi kalau baru mengenal porang mungkin juga akan membuat kurang semangat. Tetapi saran saya mengajak semangat mawon dan terus gigih untuk berkarya, terus gigih untuk budidaya, optimis, yakin insya Allah hasil tidak akan mengkhianati jerih payah kita. Sebesar apa keringat kita dan sebesar apa modal kita, insya Allah kembali dan plus Allahumma amin. Dulur-dulur sebangsa setanah air, maju terus, pantang mundur, selalu berkarya dan terus berkarya, insya Allah nandur bakale panen. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.